Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang baru di minggu atau pekan ini. Mem akan memulai aktivitas kita ini dengan menjelaskan tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran tema 4 ini. Tujuan pembelajaran kita adalah tema yang akan kita pelajari dulu, tema 4 itu adalah sehat itu penting, dengan subtema 1 peredaran darahku sehat. Kemudian pembelajaran yang akan kalian terima ini diharapkan kalian mampu menjelaskan organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan memahami bagian-bagian jantung dan menyebutkan fungsinya. Anak-anak, Mem akan memulai menyampaikan materi tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sekarang kalian masing-masing coba letakkan tangan kalian di dada sebelah kiri. Tahu kalian dada sebelah kiri? Kalau kalian biasa menulis itu menggunakan tangan sebelah kanan. Nah, ini yang sebaliknya. Dada sebelah kiri kalian pegang, ya. Apakah ada terasa sesuatu yang bergerak? Nah, kalau ada sesuatu yang bergerak yang kalian rasakan, itulah yang disebut denyut jantung, ya. Tangan kita seperti merasakan ada degupan-degupan. Itu tanda bahwa jantung kita sedang memompa darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang dialirkan itu mengandung oksigen atau udara yang bersih dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Kemudian jantung juga memompa hasil metabolisme berupa karbon dioksida, ya, sisa-sisa pembakaran, dan dibuang keluar dari tubuh. Ya, jadi karbon dioksida itu harus dikeluarkan dari tubuh. Peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung. Sistem atau organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung yang memompa darah tadi, kemudian ada pembuluh darah dan darah. Coba kalian perhatikan bagian-bagian dari jantung pada gambar yang tertera itu, ya. Nah, kalau gambar ini seperti yang tadi, ini sebaliknya dari kita. Kalau tangan kita itu kanan, berarti karena ini berhadapan dengan kita, maka yang menghadap kita di kanan itu ada sebelah kiri, ya. Bagian-bagian jantung itu ada serambi kiri, ya. Kemudian ada serambi kanan. Ya, yang di kanan kita itu berarti kiri, yang di kiri kita itu kanan. Jadi di situ ada serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian yang bagian bawah itu bilik kanan dan bilik kiri, ya. Perhatikan ya anak-anak, ya, yaitu bagian-bagian jantung secara sederhana. Kemudian fungsinya apa? Serambi kanan itu mengalirkan darah kaya CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan, ya. CO2 tadi adalah karbon dioksida. Kemudian bilik kanan memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Kemudian serambi kiri mengalirkan darah kaya O2 atau oksigen atau udara bersih dari paru-paru ke bilik kiri. Berikutnya bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh kita. Bagaimana cara jantung memompa darah ke seluruh tubuh? Yaitu dengan proses kontraksi. Ya, kontraksi itu menguncup, mengecil, ya, dan relaksasi atau mengembang berulang-ulang. Saat serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Sedang darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Saat bilik jantung berkontraksi, darah dari kanan menuju paru-paru dan darah dari bilik kiri mengalir ke seluruh tubuh.
Mem ulang ya, saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru dan darah dari bilik kiri mengalir ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa jantung berada di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama disebut arteri, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan paru-paru. Yang kedua adalah kapiler, adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Berikutnya adalah vena. Vena itu pembuluh yang dialiri darah dari tubuh dan paru-paru kemudian kembali ke jantung. Lalu apa perbedaan antara arteri dan vena? Ya, perhatikan bagian tubuh kalian ya. Kalau arteri itu terletak di bagian dalam tubuh. Sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh. Kalian lihat tangan kalian ya, ditelungkupkan. Nah, kalau kelihatan yang warna kebiruan itu namanya vena ya. Jadi vena itu kelihatan oleh kita ya karena menonjol, apalagi kalian tangannya dikepalkan, itu akan kelihatan sekali ada pembuluh vena yang warnanya kebiru-biruan ya. Kalau orang tua kalian itu semakin jelas. Berikutnya perbedaan arteri dengan vena yang kedua. Kalau arteri itu dinding pembuluhnya tebal, kuat dan elastis. Elastis itu lentur. Kemudian kalau vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Perbedaan ketiga, arteri itu aliran darah berasal dari jantung. Kalau vena aliran darahnya menuju jantung. Ya, kalau dari jantung, kalau ini vena menuju ke jantung. Kemudian pembuluh arteri, denyutannya, degupannya itu terasa oleh kita. Sedangkan kalau vena itu tidak terasa ya. Tadi kalian di awal sudah memegang dada kiri. Nah, sekarang kalian juga bisa meraba di pergelangan tangan kalian ya. Itu yang denyutnya terasa ya. Jadi itu denyutan dari arteri itu terasa oleh kita kalau kita raba. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Kalian perhatikan gambar ya. Peredaran darah besar itu yang di bawah ya, yang di bawah, yang warnanya merah ke arah bawah itu kan di situ ada tubuh. Nah, itu artinya dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu itu di buku kalian juga di video ini Mem gambarkan bagaimana peredaran darah itu ya, dari bilik kiri ke aorta, ke kapiler seluruh tubuh ya, seluruh tubuh kita, lalu vena atas dan vena bawah, kemudian kembali ke serambi kanan ya, di bagian jantung yang di serambi kanan. Lalu peredaran darah kecil ya, yang bagian atas, peredaran darah kecil itu yang ke atas. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Kenapa kembali ke jantung? Karena yang memompa darah itu adalah jantung ya. Perhatikan juga alurnya itu ya, alurnya yang ada di bagian bawah dari bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian masuk paru-paru, vena paru-paru, dan kemudian ke serambi kiri. Sekarang kita lihat bagian dari sekarang kita lihat darah ya. Tadi ada beberapa bagian ya dari organ peredaran darah tadi, kita sampai ke darah ya. Darah itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut.
ya, maka kalian kenapa dianjurkan minum yang banyak, karena bagian terbesar dari darah itu terbuat dari cairan atau air, ya. Air itu bisa air putih, kemudian kuah sayur-sayuran, buah-buahan itu yang banyak mengandung air itu adalah penyusun dari plasma darah. Kemudian sel-sel darah terdiri atas sel darah merah yang disebut juga eritrosit, lalu sel darah putih leukosit, dan keping darah disebut juga trombosit. Lalu apa fungsi darah di dalam tubuh kita itu? Ya, darah itu mengedarkan, menyalurkan zat makanan ke seluruh tubuh, ya, dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, darah itu mengangkut oksigen, ya, udara yang bersih ke seluruh tubuh kita, ya, dilakukan oleh sel darah merah. Kemudian kalau ada kuman-kuman yang masuk, itu pun dibasmi oleh darah kita, yaitu oleh darah putih atau apa disebut apa tadi, sel darah putih leukosit, ya. Jadi leukosit itu tugasnya adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kalau kalian mengalami luka, itu juga bisa menutup sendiri asal luka itu luka yang kecil, ya, luka yang tidak terlalu dalam, itu akan menutup, ya. Itu dilakukan oleh keping-keping darah. Kemudian darah juga berfungsi untuk pengatur suhu tubuh kita, ya. Jadi kalau terlalu panas suhu tubuhnya, kita minum, ya, supaya suhu kita itu lebih stabil, ya, jangan terlalu panas. Kemudian darah juga tadi karena isinya itu air, maka dia juga mengalirkan atau mengangkut air ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah membuang zat-zat sisa metabolisme, ya, yang tidak berguna itu dibuang, ya, melalui darah juga, ya. Itulah anak-anak pembelajaran kita tentang peredaran darah, ya, organ jantung yang ada di tema 4 subtema 1. Kalian bisa berulang-ulang mendengarkan video yang Mem kirim ini supaya lebih jelas, dan juga pelajari bukunya, ya. Bukunya kita sudah sampai ke Bupena 5B, ya, itu ada di bab pertama di awal, ya. Terima kasih anak-anak perhatian kalian. Selamat belajar, Tuhan memberkati dan sukses buat kalian. Terima kasih.